Shalom, Shalom. shalom, Shalom. 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 Terpujilah nama Tuhan yang pada saat ini juga masih tetap mengasihi kita, karena Dia Tuhan yang setia di dalam kehidupan kita. Mari kita datang merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Semakin kita merendahkan hati, semakin cepat Tuhan melawat kita dalam ibadah ini. Mari kita bersahati lebih dahulu, menyerahkan ibadah doa penyembahan kita ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan, Engkau maha ada. Terima kasih. Engkau ada di dalam hati pikiran kami. Engkau ada di tempat ini. Engkau ada di rumah-rumah jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Dan Engkau siap bertahta di dalam kehidupan, di dalam setiap hati yang benar-benar merendah di hadapan Engkau, merindukan, membutuhkan hadirat Allah, jamahan, lawatan Tuhan dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya kami tahbiskan ibadah doa penyembahan kami pada saat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kuasa-Mu, kasih-Mu yang sempurna melawat ibadah doa penyembahan kami pada saat ini. Melawat kehidupan kami semua jemaat-Mu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, berkati para pelayan-Mu, berkati sidang jemaat-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, Roh sukacita yang dari surga melingkupi kami, menguasai kami, sehingga kami bisa benar-benar bergaul erat karib dengan Engkau, merasakan, menikmati indahnya kasih anugerah-Mu yang Tuhan sediakan pada saat ini dalam ibadah kami. Segala kuasa iblis, pekerjaan iblis, setan apapun itu mengganggu konsentrasi kami, kami tolak, hancurkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, Engkau bertahta, berdaulat dari awal pada akhirnya ibadah kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari sidangnya terima kasih Tuhan, kemahaadaan Tuhan hadir di tempat ini, di rumah-rumah, dalam hati kita. Mari kita datang sebagai rumah doa, sebagai bait sucinya, untuk siap menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Tuhan hadir di bait sucinya. Tuhan hadir di bait suci. Tuhan hadir di bait sucinya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan layak pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, hadir di bait sucinya. Tuhan bertahta, berhadirat di tengah-tengah kita pada saat ini. Haleluya, haleluya. Tuhan hadir di bait sucinya. Amin. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar
Saya jemput sidang jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan datang menyembah Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Yesus. Haleluya. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Amin. Haleluya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Amin. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan layak terima. Serukan haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyikan haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, 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 haleluya. Kami nyanyikan haleluya, kami serukan haleluya. Engkau yang layak dipuji disembah. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang maha hadir, Kau Allah yang maha ada, Kau Allah yang maha kuasa. Bagimu-lah Tuhan segala pujian syukur kami. Bagimu-lah Tuhan penghormatan, pengagungan kami Tuhan. Oh haleluya. Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan Tuhan. Kau termulia, Kau terbesar selamanya. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Kau Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu, terpuji-pujilah nama-Mu. Kau yang bertahta, Kau yang berkuasa atas segala-galanya Tuhan. Kau segala-galanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya Kau yang layak kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kaulah Bapa yang termulia. Haleluya, haleluya. Syukur, haleluya, haleluya. Syukur, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.
Haleluya. Amin. Haleluya. Kemahadiran Tuhan di dalam kehidupan kita meyakinkan kita bahwa Dia tahu apa setiap persoalan kita setiap hari, pergumulan kita setiap hari. Dan Dia selalu setia untuk senantiasa menolong kita. Amin. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi hari-hari ini, kemahakuasaan Tuhan sanggup menolong kita. Tidak usah takut, tidak usah bimbang apapun itu. Kita semakin berserah berharap hanya kepada Tuhan. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Allahku Maha Besar. Haleluya. Tidak usah takut, tidak usah bimbang, cemas, apapun ragu. Sebab Dia Allah yang Maha Kuasa, Allah Maha Besar dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Semakin berserah berharap pada Dia. Tak usah ku takut. Amin. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, haleluya. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas. Dia memberkatiku.
kekuasaan, kemahabesaran Tuhanlah yang menciptakan apa yang ada sekarang. Itu sebabnya lewat firman-Nya, lewat perkataan Tuhanlah mujizat terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari hari-hari ini semakin dengar-dengaran akan firman Tuhan, ikuti perintah Tuhan. Pasti kita diberkati dengan melimpah. Haleluya. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan firman-Mu sungguh ajaib. Amin. Sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah. Sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah. Dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam. Pimpin langkahku, pimpin langkahku, pimpin jalanku. Berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah. Kurasa kekuatan-Mu ya Allah. Amin. Dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, yang api di malam. Pimpin langkahku, pimpin langkahku, pimpin jalanku. Berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Sekali lagi dari atas. Sungguh kurasa, haleluya. Sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah. Dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam. Pimpin langkahku, haleluya, haleluya. Pimpin langkahku, pimpin jalanku. Berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sekali lagi, pimpin langkahku, pimpin langkahku, pimpin jalanku. Berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. 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 Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita pagi berdiri bersama-sama. Kita sudah banyak memuji Tuhan, memberikan kekuatan buat kita. Tetapi sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari saya undang kita bersama-sama satu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur. Kami sudah memuji mengagungkan Engkau Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Itulah yang menjadi satu
Bapa di dalam surga, kerinduan kami Tuhan, di mana kami tahu firman-Mu yang akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kami ini. Untuk itu, sore hari ini mari Engkau nyatakan firman-Mu untuk memberikan kekuatan kepada kami, firman-Mu yang ajaib Tuhan, sehingga di saat kami menghadapi situasi apapun, kita tidak takut, karena kami yakin Tuhan, Engkau akan terus menyatakan firman-Mu, memberi kekuatan kami, menuntun kami Tuhan, sehingga apapun keadaan kami tetap bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, urapi kami, urapi juga hamba-Mu Tuhan, dan juga Bapa dalam surga, sidang jemaat-Mu di mana berada, Engkau akan tolong mereka, hadirat-Mu ada di tengah-tengah mereka. Urapi semua Tuhan, sehingga kami mampu untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Bahkan kami sampai mengerti dan mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami buka hati pikiran kami, supaya kami boleh menerima, yaitu pikiran dan perasaan-Mu dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan keberadaan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau akan tolong. Kami siap mendengarkan firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera dan kasih sayang Tuhan kita Yesus. Tuhan terus memberikan kepada kita ya, kekuatan lewat firman-Nya. Sehingga menghadapi apapun seperti pujian tadi, kita tidak akan takut. Karena Dia ada Allah yang ajaib, Allah yang besar, yang mampu menolong setiap kehidupan kita ini. Mari kita masih berlanjut di dalam Injil Matius pasal yang ke-26. Ya, kalau kita melanjutkan ayat 47 sampai ayat 56, itu bicara tentang penangkapan Yesus itu. Nah, tetapi sebelum itu kita sudah membicarakan tentang yaitu keadaan di akhir zaman, di mana gereja Tuhan mengalami sengsara daging bersama Yesus. Ya, seperti Yesus mengalami di Taman Getsemani itu. Ya, kita sudah mempelajari sengsara daging bersama Yesus, ya, sengsara dalam ibadah pelayanan, difitnah, menghadapi ketidakadilan dan lain sebagainya, sampai menghadapi penangkapan dan sebagainya. Dan kita sudah tahu bahwa semua itu tidak bisa ditanggulangi dengan apapun juga, yaitu kecuali dengan berjaga-jaga dan berdoa. Ya, kita sudah banyak mempelajari akan hal ini. Tetapi di saat di Taman Getsemani, setelah Yesus berdoa, katakan kepada tidur. Tapi di dalam ayat yang ke-46 daripada Injil Matius 26, Yesus mengatakan, bangun. Mari kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Ini saudara, perkataan Yesus membangunkan karena apa? Dikatakan yang menyerahkan aku sudah dekat. Jadi suasana Taman Getsemani ini di mana Yesus berada dengan murid-muridnya, setelah itu ada penangkapan. Nah, kalau di Taman Getsemani kita ngerti bicara tentang yaitu keadaan nanti masa peraniaya antikris yang akan segera 3,5 tahun yang akan segera masuk dalam masa aniaya antikris, di mana antikris berkuasa sepenuhnya selama 3,5 tahun. Dan itu sudah dinubuatkan. Saya pernah sampaikan dalam kitab Daniel, 7 masa dibagi 2.
Ini saudara dikasihi Tuhan. Untuk itu kita saat ini sedang menghadapi akhirnya akhir zaman. Dan kita harus mau untuk berhati-hati. Itu untuk waspada. Kita mau untuk berjaga-jaga dan berdoa. Nah, mari kita akan membaca kelanjutannya. Matius 26 ayat 47, ya kemarin dalam ibadah raya sudah disinggung juga, sudah disampaikan juga. Ya. Ayat 47. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Nah, saudara dikasih Tuhan, di Taman Getsemani, saat ada di Taman Getsemani itu kita sudah pelajari, yaitu tampil dua pribadi yang bertolak belakang. Yang pertama pribadi Yesus, pribadi yang berjaga-jaga dan berdoa sehingga bisa mengalami perobekan daging sepenuhnya. Sehingga Yesus bisa tetap taat dengar-dengaran pada kehendak Bapa sampai daging tidak bersuara lagi, dia mati di atas kayu salib dan katakan kata terakhir, sudah selesai ini. Ya. Jadi, ya, saudara dikasih Tuhan, kehidupan Yesus itu hanya diisi dengan kehendaknya, biar kehendakmu yang terjadi. Nah, saat-saat dalam penderitaan itu saat yang paling menentukan. Mau mematikan kehendak daging atau mau mengumbar daging. Itu pribadi yang pertama, Yesus berjaga-jaga dan berdoa. Tetapi pribadi yang kedua di situ ada Yudas. Di pribadi yang kedua ada Yudas Iskariot. Ya. Itu pribadi yang tidak berjaga-jaga dan berdoa. Ya. Itu Yudas tidak berjaga-jaga sehingga tidak mengalami perobekan daging. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tadi ayat 47 dikatakan bersama dengan serombongan besar orang. Ya, ini kekuatan daging. Jadi saat-saat sengsara akan terjadi pemisahan yang tegas seperti Yudas terpisah dari Yesus dan tidak bisa bertemu Yesus lagi, terpisah ini. Ya. Jadi untuk itu saudara dikasih Tuhan, ya, kita harus hati-hati. Ya. Kalau dituliskan dalam ayat yang ke-47, ya, salah seorang dari ke-12 murid itu, yaitu Yudas, ya, salah seorang dari ke-12 murid itu Yudas, menunjuk antikris yang muncul dari kita, yaitu kehidupan yang tidak sungguh-sungguh dalam ibadah pelayanan, artinya malas, ya, tidak setia, malas, jahat, ya. Dan tidak sungguh-sungguh itu, ya. Yang kedua, karena lalai. Dalam ibadah pelayanan tidak sungguh-sungguh, lalai. Kemudian pengertian yang ketiga, yaitu tidak sungguh-sungguh sama dengan tidak mengalami keubahan hidup. Nah, mari di akhir zaman ini, saat ini, kesempatan kita untuk kita bisa sampai mengalami keubahan Yesus. Tadi ayat 47 dituliskan waktu Yesus
masih berbicara, datanglah Yudas. Jadi pada saat Tuhan sedang memberikan pembukaan firman Allah, maka di situ akan tampil antikris. Ya, atau antikris menampilkan diri. Ini yang harus kita waspadai hari-hari ini. Tadi kemarin dikatakan juga, yaitu antikris yang tidak sungguh-sungguh. Ya. Itu ada di antara kita, ada di dalam lingkungan kita yang tidak sungguh-sungguh. Jadi waktu Yesus berbicara tadi, sama dengan saat ada pembukaan firman Allah, maka antikris menampilkan diri. Harus hati-hati, kita harus waspada. Kalau pembukaan rahasia firman Allah secara berlimpah, itu terjadi, kita sudah diajar, terjadi dalam sistem penggembalaan. Tapi hati-hati, justru saat Yesus berbicara, saat firman dibukakan, hati-hati, ada antikris akan tampil ini. Di dalam 1 Yohanes pasal 2, kita baca ulang, 1 Yohanes 2, 18-19. 1 Yohanes 2, 18-19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Nah, kita sekarang berada pada waktu terakhir, jam terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ya, hati-hati. Ayat 19, memang mereka berasal dari antara mereka, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal ini terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka bersungguh-sungguh termasuk pada kita. Ya, kita saat ini ya, ada dalam pengembalaan, tapi juga ada dua hal. Ya, dua kemungkinan, sungguh-sungguh atau enggak sungguh-sungguh ini. Untuk itu hari akhir ini kita harus lebih sungguh-sungguh, baik dalam ibadah melayani, terlebih di dalam mendengarkan firman Tuhan. Di saat Yesus berkata, tampil antikris. Ya, jadi kita harus hati, karena di mana ada pembukaan firman Tuhan, seperti Yesus berbicara, di sana ada antikris, yaitu kehidupan yang tidak sungguh-sungguh. Ini terutama tidak sungguh-sungguh untuk menerima pembukaan firman Allah. Atau tidak sungguh-sungguh untuk menerima firman pengajaran yang benar, firman yang ada dalam pengembalaan. Tidak sungguh-sungguh. Ini hati-hati. Hati-hati. Kalau kita melihat di dalam Matius 26 ayat 23 sampai 25, ya. Kita mundur sedikit, lihat ayat Matius 26 23 25. Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggang ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekira tidak dilahirkan." Tapi ayat 25, Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menjawab, kata, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepada, "Engkau telah mengatakannya." Di dalam ayat 23 tadi, Tuhan memberikan firman pengajaran yang benar, yang menunjuk dosa-dosa, membuka dosa, memberitahukan dosa itu. Tapi di dalam ayat 25, saat firman menunjuk kesalahannya,
Yudas, kita seperti mengelak dari firman dengan mengatakan apa? Bukan aku ya Rabbi. Akibatnya hati Yudas tidak pernah dijamah, tidak pernah disentuh oleh firman pengajaran yang benar, sehingga tidak pernah mengalami penyucian dari dosa-dosa yang ada di dalam hati, dosa-dosa yang tersembunyi dalam hatinya. Disinilah letak tidak sungguh-sungguhnya Yudas untuk menerima firman pengajaran yang benar. Yudas menutupi dosa dalam hati dengan pura-pura berbuat baik. Tetapi dosa ini akan terus berkembang. Sampai saatnya kayak bom meletus. Yudas mengatakan tadi, bukan aku. Di situ ada 12 murid. Yudas mengatakan bukan aku. Berarti sama dengan Yudas yaitu mengatakan atau menyalahkan yang lain. Bukan aku. Mungkin si A, si B, si C. Tapi bukan aku. Ya, saudara dikasihi Tuhan. Sampai yang terakhir, Yudas menutupi dosa dengan berdusta. Kalau sudah berdusta maka tidak bisa ditolong lagi. Berada di dalam tangan setan. Hanya tinggal tunggu waktu. Seperti Yudas akan dibinasakan untuk selama-lamanya. Ini Yudas menolak ajaran yang benar, tetapi menerima ajaran palsu yang diajarkan oleh imam-imam yang notabene tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Ya, tidak pernah saudara dikasih Tuhan firman itu menyentuh dosanya. Nah, saudara dikasih Tuhan, seperti Yudas telinganya yang puas, sedang hatinya tidak pernah puas. Sehingga dia mendengarkan firman atau ajaran yang palsu. Perhatikan, Yudas tidak menerima ajaran palsu. Sama dengan Yudas keluar dari penggembalaan, di mana saat itu Yesus sendiri yang menjadi gembala. Kalau dosa disucikan, tidak berbuat lagi, berarti ada kepuasan hati. Apapun keadaan kita, tetapi kalau kita mau terbuka, kita mau jujur di hadapan Tuhan, sekalipun hidup kita terpuruk, hidup itu akan tertolong. Amin. Di dalam Kisah Rasul 20. Ya, kalau tadi Yudas di antara muridnya. Sekarang dalam Kisah Rasul 20 ayat 30-31. Kisah Rasul 20 30-31. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar, dan supaya saudara dikasihi Tuhan, ya, mereka itu ditarik. Ya, ini saudara dikasihi Tuhan. Ya. Berusaha menarik murid dari jalan yang benar supaya mengikut mereka. Ayat 31, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Itu Kisah Rasul. Paulus menuliskan itu. Ya. Tadi di antara kamu
Ini sama dengan seperti Yudas yang berasal dari 12 murid tadi. Yudas 1. Kita harus hati-hati di akhir zaman, banyak kehidupan yang tidak sungguh-sungguh dalam menerima firman pengajaran yang benar, sehingga keluar dari pengembalaan yang benar, dan bahkan berusaha menarik domba-domba lain dengan ajaran sesat atau dengan gosip-gosip yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ini sama dengan provokator di dalam pengembalaan. Menarik keluar dari pengembalaan untuk mengikuti ajaran-ajaran yang tidak benar, dikatakan tadi ajaran palsu ini, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Perhatikan penggembalaan. Sebab Yudas yang sama dengan Antikris keluar dari penggembalaan. Kalau seperti sudah berdusta terhadap firman pengajaran yang benar, pasti akan keluar. Tetapi kalau jujur, sekalipun sudah di luar, masih bisa masuk. Tadi dalam ayat 31 dikatakan, menasihati kamu. Dengan apa? Dengan firman pengajaran yang benar. Jadi kita harus berjaga-jaga dan berdoa supaya kita bersungguh-sungguh untuk menerima firman pengajaran yang benar yang ada dalam pengembalaan. Bukan kita yang paling benar, tetapi menerima pengajaran yang benar. Semua tertulis di dalam Alkitab. Tidak bisa keluar dari itu. Kalau semua sudah tulis dalam ayat-ayat, itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya karena firman Tuhan itu yaitu kebenaran ini. Tadi dikatakan ya, kalau kita bersungguh-sungguh lewat berjaga-jaga berdoa, sehingga kita bisa bersungguh-sungguh ya, rindu. Kalau sidang jemaat rindu untuk bisa menerima pembukaan firman Tuhan, maka Tuhan akan bukakan bagi kita. Amin. Tetapi di saat firman Tuhan dibukakan, firman itu menyucikan, membukakan dosa-dosa yang ada pada kita. Kita bisa menerima atau tidak tergantung daripada kita. Seringkali, wah, bukakan firman Tuhan. Firman dibukakan sama dengan menunjuk dosa-dosa. Ya. Daniel dikatakan tutup metereh sampai akhir zaman. Sekaranglah firman itu semakin dibukakan dengan limpah. Ini yang harus ada pada kita, lewat kita, yaitu berjaga dan berdoa supaya kita bersungguh-sungguh menerima firman pengajaran yang benar. Tadi ayat 31 dikatakan 3 tahun lamanya. Kalau ada 3 tahun berarti batas waktu dari pekerjaan firman pengajaran benar untuk menyucikan kita secara terus-menerus sehingga sampai kita bisa berbuah-buah sampai buah kesempurnaan atau buah mempelai wanita. 3 tahun ini hanya Tuhan yang tahu waktunya. Ini bukan ukuran kita, bukan ukuran manusia, tapi angka. Di sini 3 tahun hanya Tuhan yang tahu waktunya ini. Sebab itu mari gunakan waktu yang ada ini sebaik-baiknya. Mungkin memang kita belum sempurna, tapi sudah mulai ada buahnya. Harus ada buahnya. Waktunya 3 tahun. Itu waktunya Tuhan. Kita tidak tahu. Yang penting di saat itu kita sedang
berjaga dan berdoa supaya kita bersungguh-sungguh bisa menerima firman pengajaran yang benar. Untuk itu gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Itu 3 tahun. Tebang pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma karena tidak menghasilkan buah? Jawab orang itu. Ini pengelola yang kerja, yang mengelola kebun anggur. Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya, memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Ini saudara dikasih Tuhan. Sudah di batas waktu 3 tahun. Dan tidak ada buahnya. Tetapi penjaga kebun anggur itu masih mengajukan kelonggaran. Jangan tebang dulu, aku akan cangkul kerjakan supaya tahun depan bisa menghasilkan buah. Inilah kegunaannya penggembalaan. Kebun anggur itu bicara ladang pengembalaan, di mana ada seorang pengelola, yaitu gembala. Tetapi seperti pohon ara yang di pinggir jalan yang tidak tergembala, saat tidak ada buahnya, Yesus dari jauh, daunnya rimbun, wah aku lapar. Sampai di pohon itu ternyata tidak ada buahnya. Ini kita harus hati-hati. Kehidupan yang tidak tergembala dengan firman pengajaran benar. Perhatikan, ya. Yesus dari jauh datang, lihat pohon ara di pinggir jalan. Oh, daunnya luar biasa lebatnya. Dengan satu harapan ada buah. Inilah gereja Tuhan yang bagaikan daun pohon ara. Wah, yang kegiatannya luar biasa. Tetapi tidak ada buahnya. Nah, saat itu saudara dikasih Tuhan. Ya. Kita tahu daun pohon ara juga bicara tentang kebenaran diri sendiri di Taman Firdaus itu. Kebenaran yang menyalahkan orang lain. Ya. Karena mereka jatuh dalam dosa. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Jadi kalau kehidupan bagaikan pohon ara di pinggir jalan sama dengan kehidupan tidak tergembala. Saat tidak ada buahnya, langsung Tuhan kutuk sampai kering dan tidak ada yang membelanya. Beda dengan tadi yang ada di kebun anggur, kehidupan yang tergembala. Kehidupan yang tidak tergembala, firman pengajaran benar dalam pengembalaan tidak berbuah, akan langsung masuk di dalam kebinasan, dikutuk dan kering. Tidak ada yang membela, tidak ada yang bertanggung jawab atas keselamatannya. Tapi pohon ara di kebun anggur bagaikan kehidupan yang tergembala, tidak langsung ditebang sekalipun belum berbuah. Artinya kehidupan yang tergembala sekalipun belum menghasilkan buah sampai batas waktu
waktu tadi 3 tahun nggak langsung dihukum, sebab ada gembala, ada doa penyautan dari seorang gembala manusia di dalam dunia ini, dan juga gembala agung, imam besar yang selalu berdoa bagi kita. Disinilah kegunaan kita tergembala dengan benar. Ya, Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Sebagai gembala dia, sebagai gembala agung ya. Dia berdoa. Ya. Dalam dunia gembala berdoa. Ini perjuangan sebagai seorang gembala. Doa penyautan seorang gembala itu akan menarik belas kasih dari gembala agung, sehingga memberi kesempatan kepada kita untuk berbuah. Saudara, seorang gembala akan mendoakan di sini doa penyautan. Tetapi seringkali sidang jemaat yang ada masalah, ya, tidak mau datang atau memberitahu kepada gembala. Bagaimana gembala tahu akan masalah persoalan yang sedang dihadapi untuk didoakan? Di online itu ya, dituliskan ya, siapa yang perlu didoakan. Beritahu lewat sekretariat. Sekretaris akan memberitahu kepada saya. Ini dibawa dalam doa. Yang saya tahu dibawa dalam doa. Yang tidak tahu bagaimana kita. Seringkali banyak kehidupan, maafkan jemaat, yang sungkan mungkin. Ngerepotin. Ini tugasnya kok. Bahkan sampai nanti anak-anaknya yang yaitu yang begitu sangat penting untuk masuk dalam nikah, atau anak-anak masuk dalam nikah seringkali tidak mau untuk juga memberitahukan. Tiba-tiba sudah mau nikah dan lagi dengan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan katakan seiman, sepadan dan sebagainya. Sehingga tidak bisa didoakan. Jangan sungkan. Ya, beritahulah. Ya. Bukan saya yang punya kuasa, tidak, tapi didoakan. Gembala agung juga nanti di saat kita mendoakan, gembala agung juga akan mendoakan. Sehingga kalau masih ada masalah-masalah, terutama dalam masa yang rohani ini, seperti tadi, pengelola kebun anggur itu akan mencangkul. Ya, dicangkul. Berarti kotoran-kotoran yang ada, mungkin ada batu, ada apa itu dicangkul, dihilangkan. Yaitu lewat firman pengajaran yang benar, yang keras, yang tadi bagai pedang. Untuk mencangkul semua yang ada di dalam hati, di dalam kehidupan yang kotor-kotor, yang tidak sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Baru diberi pupuk. Ya, ada kuasa urapan Roh Kudus akan menolong. Sehingga tidak akan ditebang, tapi akan menghasilkan buah. Amin. Ini saudara dikasih Tuhan. Ibrani 13 ayat 17. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi gembala
menaikkan doa penyautan dengan bertanggung jawab dan pengorbanan. Saudara dikasih Tuhan. Saudara tidak tahu kalau seorang gembala dapat berdoa. Enggak tahu. Jam berapa, bagaimana, Tuhan yang tahu. Tapi di saat ada masalah apapun disampaikan, ada doa penyautan kepada Tuhan. Itu saudara dikasih Tuhan. Ya. Sehingga akan memberi kesempatan kepada kita untuk berbuah itu. Ya. Jadi di sini kita melihat, gunakan kesempatan sebaik-baiknya, sebab kalau perpanjangan sabar Tuhan saat-saat ini tidak digunakan, maka pohon ara itu akan benar-benar ditebang. Pengelola itu mengatakan mungkin tahun depan ia berbuah. Kalau tidak, tebanglah dia. Ini batas waktu yang Tuhan yang hanya tahu ini. Jadi supaya ada kerjasama yang baik, sidang jemaat bisa menyampaikan itu semua. Sidang jemaat tidak sampai membuat seorang gembala berkeluh kesah oleh karena ketidaktaatan. Tadi taat kepada pemimpin, taat dengar-dengaran, artinya dalam penundukan terhadap firman pengajaran yang benar. Seorang hamba Tuhan, seorang gembala sangat-sangat bersukacita kalau kehidupan sidang jemaatnya atau doa-doanya taat dengar-dengaran lebih daripada segala sesuatu. Sungguh, saudara dikasih Tuhan. Jangan sampai membuat berkeluh kesah. Nanti doa penyautan itu terhalang. Sehingga tidak ada perlindungan dan pembelaan Tuhan dalam sidang jemaat. Perpanjangan sabar Tuhan dalam sistem pengembalaan harus digunakan supaya kita bisa mengalami penyucian mulai dari dalam hati. Tadi dikatakan akan dicangkul. Berarti memperbaiki akarnya. Buat kita memperbaiki akar, yaitu memperbaiki kehidupan iman ini. Jadi penyucian mulai dari dalam hati. Seperti memperbaiki akar tadi, mau dicangkul diperbaiki akar. Bicara tentang penyucian. Yang disucikan adalah yang pertama akar kejahatan. Apa akar kejahatan? Cinta akan uang. Bukan tidak boleh punya uang banyak. Tapi cinta akan uang, terikat akan uang. Membuat kikir dan serakah. 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Itu yang disucikan akar kejahatan. Kikir, serakah, terikat akan uang. Yang kedua, akar yang busuk. Akar busuk ini adalah kehidupan yang menolak firman pengajaran yang benar. Akarnya menjadi busuk. Dosa-dosa terus karena tidak disucikan, tidak mau menolak firman pengajaran yang benar. Yesaya 5:24. Yesaya 5:24.
Sebab itu seperti lidah api memakan jerami. Wah, cepet banget kalau jerami dimakan api. Dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api, demikian akar-akar mereka akan menjadi busuk dan kuntumnya akan berterbangan seperti abu. Oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan. Amin. Perhatikan. Karena telah menolak pengajaran semesta alam dan menista firman yang Maha Kudus Allah Israel. Ini yang harus disucikan di dalam hati. Ada akar kejahat cinta akan uang menjadi kikir dan serakah. Yang kedua akarnya busuk, yaitu karena menolak firman pengajaran yang benar. Hidupnya tetap hidup dalam dosa. Hidup dalam dosa itu adalah kehidupan yang busuk seperti Lazarus yang sudah busuk 4 hari. Dan kuntumnya berterbangan seperti abu. Karena mereka menolak pengajaran Tuhan semesta alam dan menista firman yang Maha Kudus Allah Israel. Dan yang ketiga, hati disucikan. Yang ketiga, untuk memperbaiki, yaitu akar tadi, yaitu akar racun. Tadi akar kejahatan, akar busuk. Yang ketiga akar racun. Artinya tidak setia dalam ibadah pelayan sampai tinggalkan pelayanan. Ulangan 29 ayat yang ke-11. Ulangan 29 ayat 18. Ulangan 29 ayat 18. Sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita untuk pergi berbakti kepada ilah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ipuh. Jadi kalau hati kita disucikan, kita memiliki hati yang sungguh-sungguh. Ini yang penting, perhatikan malam hari ini. Kalau sudah terlihat baik, tapi masih belum ada buahnya, kita harus memeriksa hati kita. Supaya hati ini sungguh-sungguh. Kesungguhan hati ini adalah untuk apa? Yaitu pertama, untuk taat dengar-dengaran. Kesungguhan hati untuk beribadah melayani Tuhan. Kesungguhan hati untuk mengasihi Tuhan lebih dari semua. Sehingga kita berjaga-jaga dan berdoa hari-hari ini untuk memiliki kesungguhan hati. Inilah yang Tuhan lihat pada kita malam hari ini. Tuhan tidak melihat kehebatan atau kelemahan kita. Tuhan hanya memperhatikan kesungguhan hati kita. Kalau ada hati yang sungguh-sungguh, Tuhan akan berikan kekuatan ekstra kepada kita. Amin. Firman tadi, kekuatan. Firman itu yang menolong kita, yang memberi kekuatan, yang mampu menyelesaikan segala masalah. 2 Tawarikh 16 9a. 2 Tawarikh 16 9a. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Wah, lihat menjelajah seluruh bumi. Untuk apa? Untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Amin. Jadi saat malam hari Tuhan juga lihat. Dimanapun saudara berada. Saya sebagai seorang gembala gak bisa lihat satu-satu. Tapi dikatakan tadi. Mata Tuhan menjelajah di mana saudara berada. Bahkan seluruh bumi.
Untuk apa? Untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Mari hari-hari berjaga dan berdoa supaya kita bersungguh-sungguh terutama dalam firman pengajaran yang benar yang ada dalam pengembalaan. Kalau kita sudah diberi kekuatan berlimpah, buat apa? Kekuatan berlimpah berguna untuk memberi kemenangan atas musuh-musuh, atas semua dosa, atas segala masalah diselesaikan. Amin. Musuh seperti kemarin Badara, musuh dalam PA ibadah, ya. Musuhnya setan di udara dengan roh jahat, roh najis, nabi palsu dengan ajaran palsu menyesatkan, antikris dengan kekuatan maut. Ini saudara, itu semua sudah dikalahkan di bawah kaki Yesus. Demikian juga kekuatan melimpah Tuhan berikan untuk memberi kemenangan atas musuh-musuh. Semua dosa sampai masalah apapun diselesaikan oleh Tuhan. Dan Tuhan akan memelihara dan memberi masa depan yang indah kepada kita. Amin. Saudara yang merindukan tadi untuk memiliki kekuatan berlimpah, memberi kemenangan atas musuh, saudara boleh angkat tangan. Kalau memelihara, memberi masa depan yang indah kepada kita, saudara rindukan, saudara angkat tangan. Ulangan 8. Ulangan 8. Ayat 18. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepada kamu kekuatan. Untuk apa? Untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Puji nama Tuhan. Kalau mata Tuhan malam ini menjalar kepada kita, kalau kita mau untuk sungguh-sungguh Tuhan memberikan kekuatan ekstra kepada kita, melimpahkan bahkan kekuatannya, sehingga memberi kemenangan atas musuh dan memelihara kita, bahkan memberi masa depan yang indah kepada kita. Amin. Masa depan yang indah bukan hanya sebatas dalam dunia, tetapi masa depan yang indah sampai kekal selama-lamanya bersama dengan Dia. Pelayan siap dan kekuatan berlimpah selanjutnya berguna untuk menyempurnakan kita. 1 Tesalonika 3 ayat 13. 1 Tesalonika 3 ayat 13. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus. Di sini katakan Yesus kali kedua, Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Puji nama Tuhan. Jadi Tuhan memberikan kita kekuatan untuk kuat dan teguh hati sampai kita bisa menyambut kedatangan Tuhan kedua kali di dalam kesempurnaan. Mari, malam hari Tuhan sedang memperhatikan kita. Yang bersungguh-sungguh Tuhan akan tolong. Ya, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita.
Ya, biarlah kita berdoa, menyerahkan kehidupan kita seluruh jemaat untuk hari-hari akhir ini lebih bersungguh-sungguh. Ya, dalam pelayan juga terlebih dalam firman pengajaran yang benar. Biar hati kita dibuka malam hari ini. Tuhan sudah menyelidiki kita lewat firman-Nya, dan biarlah kita pujikan, selidiki aku, lihat hatiku. Ya, Tuhan memberkati. Mari kita akan memujikan satu pujian sebelum kita datang untuk menyembah dan berdoa. Amin. Dan menilai hidupku tak ada yang tersembunyi bagimu. Miliki aku, lihat hatiku. Mari Tuhan, Apakah ku selidiki hati kami Tuhan, Yesus, satu persatu. Kau yang maha tahu. Oh, haleluya. Dan menilai hidupku, Ya. tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kembali dari atas, kembali dari atas. Kita pujukan, buka hati kita. Malam hari ini Tuhan sudah datang menyelidiki hati. Apakah kita bersungguh-sungguh atau tidak? Tadi mata Tuhan menjelajah. Di mana sidang jemaat berada? Dia maha tahu. Yang mampu melihat, menilai hidup kita ini. Oh, haleluya. Dari atas kembali. Selidiki Ya. Haleluya. lihat hati. Haleluya. Apakah Haleluya. mengasihi Ya. Kau yang maha Haleluya. tahu dan menilai hidup. Hanya Kau yang mampu menilai hidup kami masing-masing. Bersungguh-sungguh atau tidak. Engkau begitu baik memperhatikan kehidupan kami. Haleluya. Yang selalu Kau datangkan bagi kami. Kau berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat Allah yang baik, Allah yang memperhatikan, Allah yang peduli.
Sekali lagi nanti saya minta Bapak Pendeta sama untuk berdoa. Haleluya. Yang tak pernah
supaya kami tetap setia. Setia. Oh, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ya, Terima kasih Bapa. Kau Allah yang setia dalam setiap janji-Mu. Kau Allah yang setia dalam setiap firman-Mu Tuhan. Semua terjadi menurut perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Semuanya sungguh amat baik menurut firman-Mu ya Bapa. Itu sebabnya berikan kami hati yang selalu percaya dan yakin bahwa firman-Mu lah jawaban satu-satunya bagi kehidupan kami untuk terus bisa semakin hari semakin dekat dengan Engkau, untuk bisa semakin hari kami menikmati kegenapan janji firman-Mu sampai pada waktunya sempurna janji-Mu dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang sudah menerima berkat firman Tuhan pada malam hari ini. Berikan kerendahan hati, kelemah lembutan kepada kami semua, sehingga kami mau dinasehati, mau diubahkan, dan kami mau lebih hari Tuhan sesuai dengan Tuhan perintah firman. Kami semakin sungguh-sungguh, iman kami semakin sungguh-sungguh, kesetiaan kami, ketaatan kami, penyerahan kami kepada Engkau Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, manusia daging ini yang sudah barang tentu kami punya kelemahan, kekurangan, keterbatasan. Itu sebabnya biar Roh Kudus-Mu Bapa limpahkan, curahkan bagi seluruh kehidupan kami jemaat-jemaat Tuhan, sehingga kami bisa semakin hari semakin membuktikan kesungguhan hati kami, membuktikan kesungguhan iman kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-jemaat Tuhan yang sudah menikmati berkat firman-Mu. Biarlah firman tertanam dalam loh hati kami semua. Firman-Mu bertumbuh, berbuah Tuhan. Terlebih di tengah-tengah kondisi hari-hari ini Tuhan, kami diuji, kami betul-betul Tuhan diuji oleh firman-Mu. Apakah kami semakin sungguh-sungguh di hadapan Engkau? Apakah kami semakin bisa taat, setia kepada Engkau Tuhan di tengah-tengah kondisi saat seperti sekarang ini? Itu sebabnya berikan kami kekuatan, keteguhan hati untuk terus bisa berjuang setia sampai garis akhir Tuhan. Terima kasih Bapa. Walaupun saat ini kami menikmati ibadah-ibadah online, tapi biarlah kami bisa setia sungguh-sungguh di rumah masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Syukur Bapak berkat firman-Mu, berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai menjadi selalu berkat firman pada saat malam hari ini. Pakai terus Tuhan di tengah-tengah ibadah-ibadah kami selanjutnya yang masih mungkin dalam wadah online. Biar Engkau singkap bukakan firman-Mu, lebih heran lagi Tuhan, lebih ajaib lagi, untuk bisa terus memberkati kebutuhan-kebutuhan rohani sidang jemaat-Mu. Terima kasih, berkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada, berkati kehidupan keluarga mereka, berkati Tuhan kehidupan buah nikah mereka, berkati kesehatan mereka, berkati setiap Tuhan mata pencaharian mereka. Berkati Tuhan, biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub lipat ruahkan, lipat gandakan untuk kehidupan sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah berkat-berkat Tuhan itu mempermuliakan nama Tuhan dari kehidupan mereka, dari kehidupan nikah, buah nikah, pekerjaan, apapun yang aktivitas-aktivitas jemaat-Mu hari-hari ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Engkau Tuhan Bapa, sumber pemeliharaan kami. Terlalu mudah bagi-Mu Tuhan untuk memelihara kami secara jasmani. Biarlah kami semakin mengasihi Tuhan, semakin mempercayakan hidup kami, penyerahan kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Semua pergumulan jemaat-Mu Engkau yang maha tahu. Biarlah Engkau Tuhan menilik mereka. Engkau campur tangan turun tangan untuk menolong, menyatakan rencana Allah yang terbaik, indah pada waktunya bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Jaga lindungi jemaat-jemaat-Mu Tuhan hari-hari ini. Biarlah semuanya bisa sehat, bisa kuat untuk beraktivitas terlebih dalam ibadah pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih semua kebutuhan-kebutuhan jemaat-Mu Tuhan. Apapun itu, kami percaya
Tuhan Engkau memelihara. sanggup untuk memberkati Haleluya. mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun pergumulan mereka, mungkin Ya. hari ini ada yang terganggu kesehatannya. Ya. Kami berdoa dari tempat ini, kami bersahati dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Kuasa bilur Tuhan Yesus Terima memulihkan kasih. kehidupan Terima. mereka, Angkat tubuh kuasa jasmani. menyembuhkan sakit. Terima kasih Tuhan. Ya. Semuanya Ya. Engkaulah Tuhan yang menjadi sumber Ya. kebutuhan, sumber jawaban kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima Terima kasih, semua ini kami serahkan Ya. hanya kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Terima Kristus kasih kami berdoa. Bapak Surga Haleluya. kami bersyukur malam hari ini kami merasakan penyertaan-Mu, hadirat-Mu di tengah kehidupan kami sidang jemaat-Mu Tuhan. Untuk itu mari sekali lagi menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau andalan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kehidupan Nika juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Supaya dalam situasi seperti ini pun Engkau terus memberikan kesempatan. Dalam kehidupan Nika semakin menyatu. Semakin merasakan bahagia surga. Sekalipun di tengah-tengah keadaan situasi ini. Karena Engkau ada di tengah-tengah kehidupan Nika mereka. Engkau menjadi kepala dalam hidup Nika mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh pelayan malam hari ini. Dan juga berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Berikan damai sejahtera-Mu, kasih karunia-Mu limpahkan atas mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami akan terus mengikuti ibadah-ibadah selanjutnya. Berilah kesempatan kemurahan. Karena kami tahu sesuai firman-Mu, di saat kami mau ada dalam penggembalaan, maka Engkau sebagai gembala aku yang akan menolong. Sampai kami semua boleh menghasilkan buah yang berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi kami, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Sampai ibadah yang berikutnya. Haleluya.